menyampaikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang populasi, sampel, dan sampling instrumen penelitian. Anggota kelompok 3 ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Tita Turahma, dan Vivi Siska, beserta Ria Octavianti. Pembahasan dalam presentasi kami yaitu pertama, pengertian populasi, sampel dan sampling, alasan pemilihan sampel, karakteristik sampel, kesalahan yang biasa terjadi, proses pemilihan sampel, faktor yang mempengaruhi, menghitung besar sampel, desain sampel, beserta instrumen penelitiannya yaitu jenis instrumen penelitian, mengembangkan instrumen penelitian, mengkaji dan menilai instrumen, memilih alat pengumpulan data, uji validitas instrumen, teori relative validity dan teori kriteria relative validity, uji reliabilitas instrumen, homogenitas, terus ada analisis data. Yang pertama yaitu pengertian populasi. Menurut Sugiono pada tahun 2013 halaman 117, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subobjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan menurut Nazir pada tahun 1983, populasi adalah berkenaan dengan data, bukan barang atau bendanya. Menurut Ridwan pada tahun 2002, populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran menjadi objek penelitian. Sedangkan menurut Margono pada tahun 2010, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu kita tentukan. Dan menurut Muri pada tahun 2007, populasi merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang akan digunakan dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun pengertian dari sampel menurut sampel adalah suatu jumlah terbatas dari unsur-unsur yang terpilih dari suatu populasi. Unsur-unsur tersebut hendaklah mewakili populasi. Menurut Warmick, sampel adalah sebagian dari suatu hal yang luas yang khusus dipilih untuk mewakili keseluruhannya. Menurut Kerlinger, sampel adalah mengambil setiap bagian dari populasi atau alam semesta yang sebagai perwakilan dari populasi itu. Menurut Ledy, sampel dipilih dengan hal hati-hati sehingga dengan melalui cara sedemikian peneliti akan dapat melihat karakteristik total populasi. Alasan sampel. Yang pertama, masalah biaya. Bisa terjadi karena masalah biaya, masalah waktu, ukuran populasi, percobaan yang sifatnya merusak, masalah ekonomis, dan juga masalah ketelitian. Karakteristik sampel yang baik itu ada 3. Yang pertama, sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dan benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Yang ketiga, biasanya besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Kesalahan yang biasa terjadi dalam pemilihan sampel itu juga ada 3, yaitu sampling frame error, yaitu kesalahan yang terjadi bila elemen sampel tertentu tidak diperhitungkan atau bila seluruh populasi tidak diwakili secara tepat oleh kerangka sampel. Yang kedua itu ada random sampling error, yaitu kesalahan akibat adanya perbedaan antara hasil sampel dan hasil sensus yang dilakukan dengan prosedur yang sama. Yang ketiga ada non-response error, kesalahan akibat perbedaan statistik antara survei yang hanya memasukkan mereka yang merespon dan juga mereka yang gagal atau tidak merespon. Selanjutnya itu ada proses pemilihan sampel.
Proses pemilihan sampel yaitu ada 6. Satu, penentuan populasi, pemilihan suatu kelompok dari elemen penelitian, di mana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan. 2, penentuan unit pemilihan sampel yaitu kelompok elemen. 3, penentuan kerangka pemilihan sampel, daftar elemen dari setiap unit pemilihan sampel. Yang keempat yaitu penentuan desain sampel, metode untuk memilih sampel dari populasi yang ada. Yang kelima yaitu ada penentuan jumlah sampel. Yang keenam ada pemilihan sampel. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sampel. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 5. Yang pertama yaitu homogenitas. Semakin homogen suatu unit pemilihan sampel semakin kecil jumlah penelitian yang diperlukan. Yang kedua, derajat kepercayaan, mengukur seberapa jauh peneliti yakin dalam mengestimasi parameter populasi secara benar. Yang ketiga yaitu presisi, mengukur kesalahan standar estimasi yang dilakukan. Yang keempat yaitu prosedur analisis, peneliti perlu mempertimbangkan jumlah sampel yang diperlukan sesuai dengan model analisis yang dipergunakan. Yang kelima yaitu ada kendala sumbernya, keterbatasan waktu, dana, dan juga sumber daya manusia sering menjadi pembatas yang sangat menentukan dalam penentuan jumlah sampel yang layak. Selanjutnya yaitu menghitung besar sampel. Dalam menetapkan besarnya atau jumlah sampel, suatu penelitian tergantung 2 hal, yaitu pertama, adanya sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan batas maksimal dari besarnya sampel. Yang kedua, itu kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas minimal dari besarnya sampel. Berikut ini adalah cara penghitungan besar sampel dengan menggunakan rumus berikut. Selanjutnya yaitu desain sampel menurut Nur Salam pada tahun 2008, yaitu yang pertama, sampel probability, bahwa setiap subjek dalam populasi mempunyai kesempatan untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai sampel. Yang kedua ada sampel non probability, yaitu ada purposive sampling, consecutive sampling, confidence sampling, dan kuota sampling. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Yang pertama dari instrumen penelitian itu kita membahas jenis-jenis instrumen penelitian. Pertama pengukuran biologis, yang kedua pengukuran observasi, yang ketiga wawancara, yang keempat ada kuesioner, dan yang kelima ada pengukuran skala. Mengembangkan instrumen penelitian menurut Iskandar pada tahun 2008, 6 langkah dalam mengemukakan penyusunan instrumen penelitian yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti, menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi, mencari indikator dari setiap dimensi, mendeskripsikan kisi-kisi instrumen, merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen, petunjuk pengisian instrumen. Terus mengkaji dan menilai instrumen. Menurut Sudrajat pada tahun 2013, asesmen atau penelitian merupakan penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan peserta didik. Menurut Sujana pada tahun 2009, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Untuk menentukan nilai atau harga suatu objek diperlukan adanya ukuran dari kriteria. Misalnya, untuk mengatakan baik, sedang, kurang, diperlukan adanya ketentuan atau ukuran yang sangat jelas bagaimana baik, 10 sedang, dan kurang. Ukuran itulah yang dinamakan kriteria. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa ciri penilaian adalah adanya objek atau program yang dinilai dan adanya kriteria sebagai dasar untuk membandingkan antar kenyataan atau apa
dengan kriteria atau apa yang seharusnya. Selanjutnya yaitu memilih alat untuk pengumpulan data. Yang pertama, kita bisa menggunakan pedoman wawancara seperti buku misalnya. Itu berlaku sebagai untuk pegangan kita sebagai peneliti dalam melakukan wawancara kepada subjek maupun informan. Yang kedua, kita bisa menggunakan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk voice recorder dari handphone atau misalnya alat perekam lainnya untuk merekam wawancara kita. Yang ketiga yaitu alat tulis. Alat tulis seperti buku, pena, buku kecil atau sebagainya untuk mencatat sesuatu yang berkaitan dengan jalannya penelitian. Selanjutnya ada uji validitas instrumen. Menurut Surya Brata pada tahun 1998 mendefinisikan uji validitas yaitu sejauh mana suatu instrumen merekam atau mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Secara teori terdapat 3 macam validitas instrumen, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan terakhir yaitu validitas berdasarkan kriteria. Untuk menguji validitas, alat ukur dalam penelitian ini adalah validitas isi atau content validity. Selanjutnya, teori related validity dan kriteria related validity ada 2, yaitu pertama, related validity adalah salah satu konsep pengukuran validitas di mana suatu instrumen dinilai memiliki konten validity jika mengandung butir-butir pertanyaan yang memadai dan representatif untuk mengukur konstruk sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Yang kedua, kriteria related validity, konsep pengukuran validitas yang menguji tingkat akurasi dari instrumen yang baru dikembangkan. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Itu menurut Sugiono pada tahun 2005. Uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Itu menurut Sukadi pada tahun 2000. Selanjutnya homogenitas. Persyaratan yang perlu dilakukan selain menguji validitas dan reliabilitas instrumen yang tak kalah pentingnya adalah menguji homogenitas. Homogenitas data adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Yang terakhir yaitu ada analisis data. Analisis statistik digunakan pada data kuantitatif atau data yang dikuantifikasi, sedangkan data terstruktural mungkin hanya dianalisis misalnya berdasarkan isi yang disebut dengan konten analisis, yaitu analisis data yang didasarkan pada kualitas isi berdasarkan pada kode atau kata kunci yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pada penelitian bidang ilmu keperawatan, metode tersebut sering digunakan khususnya saat menggali pendapat masyarakat atau klien tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan penyakitnya. Itu menurut Windu Purnomo pada tahun 2000. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Itulah hasil presentasinya.